Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Firda Rahma dari S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini akan membahas sistem deteksi dan alarm kebakaran. Ini sangat penting dalam proteksi kebakaran pada bangunan gedung karena sistem deteksi dan alarm kebakaran ini adalah sistem awal untuk mendeteksi adanya kebakaran atau indikasi kebakaran dan kemudian memberikan informasi kepada orang dan juga tim tanggap darurat untuk merespon adanya kemungkinan kebakaran tersebut, sehingga sistem deteksi dan alarm kebakaran ini memang sangat penting sekali untuk kita semua disimak baik-baik gitu ya teman-teman semua. Nah, jadi kebakaran ini ada pada waktu itu di negara Brazil, masalah yang dimana ada kejadian kebakaran dan lumayan tragedinya itu bisa dibilang mengiris hati teman-teman gitu ya. Kebakaran menjadi karena adanya disebutnya konsleting listrik di suatu apartemen, yaitu berada di Sao Paulo, Brazil. Ini kejadian kebakarannya itu di mana adanya konslet gitu ya, kebakaran. Nah, sehingga mengakibatkan kebakaran sebuah di apartemen dengan 25 lantai. Terjadi kebakaran disebabkan karena konsleting AC. Nah, di salah satu unit tersebut kemudian kebakaran tersebut hampir meluluh lantainya, seluruh bangunan tuh terbakar dan ada 600 orang terjebak gitu ya di api dan asap yang begitu tebal. Nah, inilah yang terjadi ketika bangunan gedung itu mengalami sebuah kebakaran akibat sistem proteksi yang tidak baik tentunya. Nah, berikutnya kita bisa menyaksikan juga ya teman-teman apa saja yang dibutuhkan, apalagi proteksi gitu. Proteksi itu apa aja sih pada bangunan gedung? Diantaranya ada proteksi aktif. Tewas ingatkan kemarin kita bahas tentang proteksi pada bangunan gedung, itu ada proteksi aktif dan ada juga proteksi pasif. Nah, aktif itu diantaranya adalah adanya detektor, kemudian adanya alarm, kemudian apart, kemudian juga hidran, sprinkler dan sebagainya. Itu adalah termasuk dalam proaktif. Selanjutnya adalah proaktif pasif. Nah, proaktif pasif itu seperti apa sih? Pasif itu seperti apa sih? Jadi itu proteksi pasif itu kita juga harus mengetahui ya teman-teman. Yang disebut dengan proteksi pasif kemarin juga kita sudah bahas, adalah proteksi yang terpasang secara permanen pada bangunan tersebut yang bekerja secara pasif ya. Di antaranya adalah pintu darurat, tangga darurat, kemudian juga file stopper, itu adalah termasuk dalam proteksi pasif. Nah, nangkal protektif aktif itu kan proteksi yang bekerja aktif gitu, kayak apar-apar, berarti bekerjanya langsung gitu. Memadamkan kebakaran gitu, digunanya untuk menuju ke TKP, kemudian mengupayakan langsung ke lokasi atau ke tempatnya. Nah, kebakaran itu kalau pasif itu berbeda dengan pasir, tentunya dia tidak melakukan upaya gitu pemadaman bagaimana kita bekerja dari proteksi kebakaran. Nah, kinerja dari proteksi kebakaran ini kita bisa lihat dalam sebuah tabel. Ini berikutnya sebuah kinerja proteksi pada bangunan gedung gitu. Nah, ini juga terlihat ketika adanya pertumbuhan api, maka yang bekerja adalah proteksi aktifnya. Nah, itu bisa dari detektor, kemudian alarm, kemudian sprinkle-nya, dan di mana tahapan tersebut dan menjadi tidak efektif pada saat proteksi aktif ini sudah tidak mampu lagi mengendalikan kebakaran. Nah, ketika proteksi aktif tersebut mampu mengendalikan kebakaran gitu ya, maka itu kita akan jauh lebih baik lagi sistem deteksi alarmnya. Jadi kita selanjutnya akan masuk ke dalam sistem deteksi alarm. Itu seperti apa sih kebakaran? Tinggal kita lihat kontrol panelnya. Dalam kondisi normal bisa dia berfungsi dengan baik pastinya sistem proteksi kebakaran, dan juga insya Allah kita juga mumpuni gitu ya. Di sini kita bisa membahas sedikit tentang sistem deteksi dan alarm kebakaran. Nah, ini kita bisa lihat kemudian apa yang kita bahas pertama kali, yaitu adalah sistem deteksi dan alarm kebakarannya. Sistem deteksi dan alarm kebakaran yang ini terdiri dari apa aja ya, yaitu pertama sistem untuk memberitahukan kebakaran. Tintetnya awal yang mencakupi alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis teman-teman. Nah, sistem alarm ini
alarm kebakaran ini sebenarnya terdeteksi dulu nih. Gimana sih deteksi ini adalah bagaimana ketika adanya sebuah bangunan gedung itu memberikan sebuah indikasi kebakaran, kemudian diterima oleh sensor. Kan biasa kalau di apartemen tuh kita ada ya sensornya gitu yang warna merah tuh biasanya. Nah, itu sensor sel-selnya itu memberikan sinyal kepada MCFA-nya dan SMKFA-nya, memberikan sinyal kembali untuk menginformasikan ini harus di warning dan tidak ada sistem alarm yang ada harus dievakuasi gitu. Nah, kita ada kebakaran ini, ingat produk kebakaran itu kan adanya panas, adanya nyala, dan adanya asap. Kemudian apalagi gas-gas lainnya itu adalah produk-produk yang pembakaran, sehingga ketika kita ada yang salah satu terindikasinya panas gitu atau asap gitu, itu akan nyala gitu. Jaran gede pinjaran disebut nyala api, itu kan sebuah warning gitu, untuk memberikan sebuah peringatan yang diterima oleh sensor dan diterima oleh detektor. Begitu detektor panas, detektor nyala gitu ya, detektor asap, kemudian informasi ini diberikan kepada MCFA dan MT4 gitu atau MT4 gitu, diteruskan kepada alarm, sehingga alarm tersebut akan menginformasikan kepada kepada halayak bahwa penghuni bangunan gedung tersebut tim tanggap darurat untuk melakukan sebuah tindakan pengecekan pemadaman yang dimana sebagainya sesuai dengan SOP yang ada pada bangunan tersebut. Nah, ini adalah sistem deteksi dan alarm kebakaran, teman-teman. Jadi tadi kita sudah membahas bahwasannya yang pertama itu ada deteksi alarm, terus juga sistemnya deteksi seperti apa, proaktif, pasif, itu seperti apa. Jadi sekian informasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di selanjutnya.